Mike. Serbest vuruş. Yine ortalık gelecek. Çok sert bir hareket. Barcelona'da futbolcular bu gibi olaylarda, yani çok sert müdahalelerde takım halinde hakem Stark'ın yanına gidiyorlar. Kırmızı göster. Evet. Kırmızı kart. Ve yan hakem itirazları var. Percayalah, akan sulit menemukan karakter pemain seperti Pepe. On a goal scoring opportunity, this is Casquero on the chance to score. He's brought down by Pepe, and a penalty is going to be given. And a red card for Pepe. And again the chance for Getafe to score. Pemain bertahan yang bengal, keras, tidak kenal kompromi, dan bahkan tidak segan berbuat kasar jika dibutuhkan. Bagi sebagian pecinta sepak bola, perlakuan kasar di lapangan mungkin dipandang sebuah hal yang tidak bisa dibenarkan karena tidak mencerminkan sikap respek terhadap lawan. Tetapi bagi Pepe, hal itu malah membuatnya unik dan begitu disukai para penggemar, terutama bagi para pendukung Real Madrid. Marcelo que la perdió, corrigió finalmente Fábregas. Viene a hacer el contragolpe Messi, pero hay falta. Hay falta en el centro del campo. Le mete el brazo Pepe. Falta de Pepe. Sebagai pemain bertahan, permainan agresif, keras, kasar, dan bengal akan membuatnya disegani oleh para penyerang lawan. Di mana hal tersebut akan berdampak banyak pada tingkat keamanan gawang dari kebobolan. Dalam setiap generasi, karakter pemain seperti Pepe tidak banyak mencuat ke permukaan kancah sepak bola dunia. Jikapun ada, mungkin level permainannya tidak banyak yang sepadan dengan Pepe. Bahkan, di usianya yang sudah menginjak 41 tahun saat video ini dibuat, dia masih mampu bermain pada level tertinggi. Total puluhan gelar telah dia menangkan bersama Real Madrid, Porto, dan Portugal. Membuat Pepe menjadi salah satu pemain bertahan tersukses yang pernah ada. Lantas, bagaimana kisah Pepe dalam menapaki karir sepak bola profesionalnya? Simak kisahnya. Kepler Leveren de Lima Ferreira, atau yang kita kenal dengan sebutan Pepe, lahir pada 26 Februari 1983 di Maceió, Brazil. Dia merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Sebuah fakta unik tentang nama Kepler sengaja diberikan ayahnya karena dia terinspirasi dari nama seorang matematikawan dan astronom asal Jerman, yakni Johannes Kepler. Dengan nama itu juga, awalnya sang ayah berharap Pepe kelak menjadi seorang ilmuwan atau paling tidak menjadi seorang dokter. Namun, Pepe yang energik cenderung lebih tertarik bermain di tanah lapang daripada menghabiskan waktunya di atas meja belajar. Sehingga, ketika Pepe mempunyai keinginan untuk menjadi pesepak bola, sang ayah pun tidak bisa menolak keinginan anak sulungnya ini. Awalnya, Pepe adalah seorang warga negara Brazil. Dirinya memulai karir sepak bola dengan masuk di Akademi Sepak Bola Corinthians sekitar tahun 95 hingga 2000.
Dari akademi ini, Pepe yang awalnya berposisi sebagai penyerang, kemudian direkrut tim asal Portugal, yakni Maritimo. Di klub inilah, posisi Pepe berubah menjadi gelandang bertahan dan perlahan mempelajari posisi bek tengah. Pepe, yang sebelumnya merupakan pemain yang cenderung pendiam, kemudian berubah menjadi sosok yang agresif, pekerja keras, dan cenderung bengal. Hal itu dilakukan karena dirinya ingin memiliki karakter agar bisa jadi pemain yang menonjol. Usaha tersebut kemudian perlahan menuai hasil. Dirinya mampu menembus tim senior Maritimo pada tahun 2002. Dua musim bersama tim senior, dia menorehkan 63 pertandingan dan berhasil mencetak 3 gol. Bakatnya ini kemudian menarik minat klub papan atas Portugal, yakni FC Porto. Pada transfer musim panas 2004, dia resmi berseragam Porto di usia 21 tahun dengan nilai transfer sebesar 2 juta euro. Pada awalnya, Pepe didatangkan sebagai pemain pelapis untuk bek veteran mereka, yakni Pedro Emmanuel dan Jorge Costa. Namun, seiring berjalannya waktu, berkat kerja keras dan konsistensinya, dia perlahan menembus starting 11. Tepatnya pada musim 2005-2006, yang merupakan musim keduanya untuk Porto, Pepe memantapkan diri sebagai pemain utama. Di tahun keduanya ini pula, untuk pertama kalinya, Pepe mengangkat trofi Liga Portugal bersama FC Porto. Gelar tersebut juga berhasil dipertahankan pada musim berikutnya, 2006-2007. Peran vitalnya dalam mengawal pertahanan merupakan salah satu kunci sukses Porto dalam meraih trofi Liga dan Piala Portugal kala itu. Permainan agresifnya dan bakat besarnya ini kemudian mulai menarik minat raksasa Eropa. Bahkan Portugal tidak ragu untuk menaturalisasi dirinya. Setelah mengantarkan Porto meraih gelar Liga pada 2006, tidak lama setelahnya, Asosiasi Sepak Bola Portugal bergerak cepat untuk mengamankan kewarganegaraannya. Pepe, yang memang sudah lama tinggal di Portugal, tidak ragu menerima penawaran tersebut. Pepe, yang memiliki darah Portugal dari ayahnya, sempat menolak panggilan dari pelatih Brazil kala itu, Carlos Dunga. Dirinya lebih memilih memperkuat timnas Portugal. Ada beberapa alasan dan faktor mengapa Pepe akhirnya memutuskan untuk berpindah ke warganegaraan. Alasannya, Pepe merasa persaingan di skuad utama Brazil nampaknya membuatnya tidak pesat berkembang di sana dan akan sulit menembus starting 11. Dia juga merasa bakat sepak bolanya tidak diakui di Brazil dan akhirnya lebih memilih membela timnas Portugal.
Selama 3 musim membela Porto, Pepe telah menorehkan 64 pertandingan dan mencetak 6 gol. Setelah musim 2006-2007 berakhir, Pepe kemudian diboyong oleh raksasa asal Spanyol, Real Madrid. Nilai transfer sebesar 30 juta euro meresmikannya berseragam Los Blancos pada Juli 2007. Bersama Los Galacticos inilah Pepe menapaki puncak karir sepak bolanya. Seeing it from that angle, it's actually as the header comes in and Real Madrid have equalised, and it's Pepe who scored, and they have lived to regret that miss. Meski awalnya saling berebut menit bermain dengan Salgado, Metzelder, dan Fabio Cannavaro, namun perlahan tapi pasti dia menjadi pilihan utama dan bertransformasi menjadi salah satu bek paling tangguh di daratan Eropa. Desde ese cambio, Alonso. Hacia la pelota el Tolosarra, cuelga Alonso al área, Pepe. ¡Gol! Del Real Madrid. Cae el cuarto. Marca Pepe, botó la falta Alonso. Di Real Madrid juga, dia bertemu dengan rekan tim yang sepadan dan sama bengalnya. Dialah Sergio Ramos. Kombinasi Pepe dan Ramos menciptakan duet center back paling berbahaya dalam sejarah Real Madrid, bahkan sejarah sepak bola dunia. Bagaimana tidak? Mereka kerap melakukan aksi bengal dan kasar yang membuat wasit serta lawan kewalahan. Mereka juga kerap melakukan provokasi untuk menyulut emosi lawan. En la primera mitad de penalti, en la segunda mitad culminando un contragolpe magníficamente conducido ahí por... Bueno, lo de Pepe Pepe se ha tirado cuando Busquets ha ido a por él, ha exagerado muchísimo la caída, muchísimo. Real Madrid mendatangkan Sergio Ramos pada transfer musim panas 2005 dari Sevilla. Pada tahun itu, Los Blancos juga memperhatikan Pepe selama bermain untuk FC Porto sebelum memboyongnya pada musim panas 2007. Selama pertandingan, keduanya menunjukkan sikap agresif, keras, dan sikap ancaman berbahaya kepada lawan, terutama ketika El Real ditukangi Jose Mourinho pada 2010 hingga 2013. Vamos a ver de nuevo esa acción entre Pepe y el pisotón involuntario de Pepe y la reacción del Chori Domínguez, que no pase, pero si llega a soltar el balón en vez de intentar seguir solo con él, yo creo que hubieran hecho mucho peligro. Vamos a ver por qué ha ido Sergio Ramos. Para pemain lawan, banyak sekali yang terkapar saat Ramos dan Pepe turun bersama. Kalkmış. Mike. Serbest vuruş. Yine ortalık gerilecek. Çok sert bir hareket. Barcelona'da futbolcular bu gibi olaylarda, yani çok sert müdahalelerde takım halinde hakem Stark'ın yanına gidiyorlar. Kırmızı gösteriyor. Evet. Kırmızı kart. Ve yan hakem ve itirazları var. Ahí está creando desequilibrio el futbolista brasileño, el lateral, que sobre todo hace daño como atacante. La falta y la cartulina para Sergio Ramos es la segunda
Expulsado el central del Real Madrid. Salah satu pemain paling sering mendapatkan tackle kasar dari mereka mungkin adalah Lionel Messi. Messi has stolen the ball. He doesn't have support. He might have to go solo. He's drawn Pepe, but what a brilliant tackle that was by Pepe. It's a daunting prospect there for Pepe, wasn't it? One against Lionel Messi. Ya, Lionel Messi adalah pemain yang sangat gesit dan lincah, baik tanpa bola maupun ketika menggiring bola. Karakter bermain Messi yang gesit ini adalah salah satu tipe pemain yang sangat tidak disukai oleh para bek lawan, tidak terkecuali bagi Pepe dan Sergio Ramos. Lionel Messi, that it was maybe an obvious goal-scoring opportunity, but it's got to be a yellow. He's so persistent in trying to stay on his feet, isn't he? He evades tackles. Pepe dan Ramos adalah bek yang paling tidak ingin dilewati dan dipermalukan oleh penyerang lawan. Maka dari itu, mereka akan melakukan segala cara agar penyerang tersebut tidak melewatinya, bahkan jika harus bermain kasar hingga membuat lawannya cedera. Will adorn the club's museum and the press room here where they've got all of the pictures of the great games over the years. Oh, and another terrible tackle from Carvalho, and he's going to earn very ugly, and there's a punch down there, and he's now getting very, very nasty. Mendapatkan kartu kuning atau kartu merah itu urusan belakangan. Bola boleh lewat, tapi tidak dengan orangnya. Kombinasi antara Pepe dan Ramos membuat skuad Los Galacticos memiliki campuran bakat, temperamen, dan pertahanan tangguh. Parece que ya está conforme Kiko Casillas, le pega a Modric, el centro al segundo palo, el remate. Perjalanan Sergio Ramos cukup mengesankan. Dia beberapa kali mengganti posisi bermain sebelum nyaman menjadi andalan di bek tengah Real Madrid. Berbeda dengan Ramos, Pepe sempat kesulitan memulai karirnya bersama El Real. Dia harus bersaing ketat dengan Fabio Cannavaro, Gabriel Heinze, sampai Michel Salgado. Pepe juga memulai karirnya dengan banyak duduk di bangku cadangan. Namun, keadaan berubah setelah kedatangan Jose Mourinho ke Santiago Bernabéu pada 2010, membuat Pepe jadi langganan starting 11. Que lejos del área tiene menos capacidad asociativa que Benzema. Falta de Pepe sobre Alexis. ¿Cómo ruge el Camp Nou? Y tarjeta, tarjeta para el central portugués que inmediatamente le... Sifat agresif temperamental, serta permainan keras Pepe dan Ramos membuat mereka hampir tidak pernah absen dari kartu kuning dan kartu merah. Gareth Bale. La bajó el galés, recupera sin embargo el Barça. Ramos. Hay falta de Ramos, que es uno de los jugadores amonestados. Sí, pero automáticamente ha ido a... Sepanjang karirnya, sampai saat video ini dibuat, Sergio Ramos telah mendapatkan 268 kartu kuning dan 29 kartu merah. El balón en el círculo central para Iniesta. Iniesta por delante. Suárez, otra falta de Pepe. La segunda consecutiva y la cartulina amarilla. Sedangkan Pepe telah menerima 210 kartu kuning dan 17 kartu merah, baik bersama klub maupun tim nasional. Maka tidak heran jika keduanya masuk dalam daftar 10 pemain teratas penerima kartu merah dan kuning terbanyak dalam sejarah sepak bola.
Bahkan Sergio Ramos menempati posisi kedua penerima kartu merah terbanyak dalam sejarah sepak bola. Namun, terlepas dari skandal yang melekat, keduanya adalah pemain berprestasi di Real Madrid. Pepe dan Ramos sudah mengantarkan Los Blancos merengkuh banyak sekali trofi. Selama 9 musim di Bernabeu, Pepe telah memainkan 334 pertandingan, mencetak 15 gol dan 20 assist. Lo que hace el otro central, está muy inteligente. La pone Kroos el remate. Bersama Real Madrid, Pepe berkontribusi besar dalam membantu El Real meraih 3 gelar La Liga Spanyol dan 3 trofi Liga Champions. Keberhasilannya dalam membantu klub meraih dominasi di kancah domestik dan Eropa menunjukkan kualitas dan ketangguhan Pepe sebagai pemain bertahan kelas dunia. Sebagai seorang pemain bertahan, Pepe mungkin paket lengkap. Dia memiliki segala atribut yang dibutuhkan untuk menjadi pemain papan atas. Kuat dalam bertahan, cepat, agresif, dan tentu saja dia memiliki wajah sangar yang mungkin bisa membuat nyali lawan ciut ketika memandangnya. Terlebih, image pemain kasar sudah melekat dalam dirinya. Hingga tiba pada akhir musim 2016-2017, Pepe, yang masa kontraknya habis akhir musim itu, tidak kunjung mendapatkan kontrak baru yang sepadan dari Real Madrid. Terlebih, pelatih Madrid kala itu, Zinedine Zidane, lebih suka menduetkan Sergio Ramos dengan Rafael Varane maupun Nacho Fernandes. Berdasarkan fakta itu, Pepe yang sudah berusia 34 tahun memilih mengakhiri kebersamaannya dengan El Real dan memulai petualangan baru dengan klub lain. Besiktas, klub asal Turki, menjadi pelabuhan Pepe berikutnya. Konsisten Pepe. İçeride Gomis pas bekliyor. Gomis ondan önce Pepe. Namun, bersama klub ini, karirnya mengalami penurunan. Sebagian besar karena faktor cedera yang mulai mengganggu. Selama 1,5 musim di sana, tidak ada pencapaian yang signifikan. Dirinya bahkan sempat mengakhiri kontraknya bersama Besiktas lebih cepat, lantaran persoalan keuangan yang membelit klub tersebut disebut-sebut jadi alasan utama Pepe pergi. Pasalnya, dia jadi salah satu pemain dengan gaji terbesar di klub itu dan tidak mau gajinya dipotong. Sempat tanpa klub hampir sebulan, FC Porto, klub yang pernah mengasuhnya, datang menawarinya kontrak. Keberuntungan pun berbalik ketika dia memutuskan untuk kembali ke Porto pada Januari 2019.
kembali bersama Porto membuka banyak kesempatan bagi Pepe untuk membuktikan bahwa dia belum habis. Pepe yang sudah tidak muda lagi membuktikan bahwa dirinya masih memberikan kontribusi besar bagi tim. Pada 2020, dia bahkan diangkat sebagai kapten tim. Sejak kembali ke FC Porto, dia telah berperan penting dalam meraih 9 gelar, termasuk 2 gelar Primeira Liga Portugal dan 3 Piala Liga Portugal. Dirinya bahkan masih bisa menciptakan rekor dengan menjadi pemain tertua yang mampu mencetak gol di Liga Champions pada usia 40 tahun 241 hari, kala Porto menumbangkan Royal Antwerp 2-0 di fase grup Liga Champions. Conceição's delivery, and Porto do have a second goal. And would you believe it? It's the veteran that's got it. A living legend of Portuguese football. Dia memecahkan rekor yang sebelumnya diukir oleh Francesco Totti di usia 38 tahun. Keberhasilannya tidak hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai seorang kapten tim, menunjukkan pengaruh besar dan kepemimpinan yang dimilikinya di klub masa kecilnya itu luar biasa. Usia Pepe memang sudah tidak muda lagi, tetapi pengalaman, kegigihan, kerja keras, konsistensi, dan kemampuannya dalam menjaga kebugaran fisik telah membuatnya jadi andalan Portugal dalam jangka waktu yang cukup lama. Tidak banyak pemain yang mampu mempertahankan kualitas permainan dan fisiknya hingga usia di atas 40 tahun. Luar biasa. Sejak debutnya di Piala Eropa 2008, dia telah menjadi pilihan utama timnas Portugal. Pepe secara konsisten mewakili Selecao das Quinas dalam setiap turnamen besar, termasuk berpartisipasi dalam Piala Dunia sebanyak 4 kali, yakni 2010, 2014, 2018, dan 2022. 5 kali membela Portugal di Piala Eropa, yakni pada 2008, 2012, 2016, 2021, dan 2024. Bahkan, pada edisi 2024, Pepe kembali menciptakan rekor dengan menjadi pemain tertua di Piala Eropa edisi tersebut dengan usia 41 tahun 216 hari. Pepe juga menjadi pemain tertua di skuad Portugal bersama Cristiano Ronaldo yang berusia 39 tahun 130 hari. Luar biasa. Pepe membuktikan bahwa usia hanya angka baginya. Di usia tuanya, pada gelaran Euro 2024 di Jerman, dia bahkan masih mampu berlari mengejar pemain muda yang jauh lebih gesit darinya. Tidak heran jika aksi Pepe tersebut menuai banyak pujian dari para pecinta sepak bola. They get it away here to Thuram, and he can have a run against Pepe. Let's see what the 41-year-old's got left in the tank. Thuram charging forward, skips away from Pepe. Nobody's in the box. He's got to go himself here. Pepe makes the challenge. Keberuntungannya bersama timnas Portugal nampaknya lebih cerah saat berkompetisi di Piala Eropa dibandingkan Piala Dunia. Pada Piala Eropa 2008,
dia bersama Portugal berhasil mencapai babak perempat final. Pepe. Little 1-2, clever window to Gomez, and Pepe scored! A fabulous goal for Portugal! Prestasinya semakin meningkat pada 2012 dengan mencapai babak semifinal. Puncak karir internasionalnya bersama Portugal terjadi pada Piala Eropa 2016 di Prancis, di mana kala itu mereka berhasil meraih trofi juara. If not all of the football has been sparkling, hopefully tonight we will see a finish with a flourish. Wriggles free of Koscielny. And their shot! Super strike! Eder smashes Portugal! Goes big. Eder jumps. Eder celebrates because he's the man that has won the European Championship for Portugal. Dia memberikan kontribusi besar dengan tampil dalam hampir semua pertandingan kecuali semifinal, di mana dia absen karena cedera paha. Pertahanan solid yang dipimpin Pepe berhasil membatasi lawan yang hanya mencetak 5 gol sepanjang turnamen, mencatat 4 clean sheet, termasuk di final melawan Prancis. Momen ini merupakan puncak dari karir Pepe bersama timnas Portugal. Sejauh ini, bersama Portugal, dia telah memainkan 141 pertandingan dan mencetak 8 gol. Pengaruh Pepe dalam dunia sepak bola juga tidak bisa diabaikan. Dia merupakan contoh yang jelas bagaimana kombinasi bakat alami dengan kerja keras, konsistensi, serta dedikasi dapat membawa seseorang meraih kesuksesan. Gaya bermainnya yang keras dan tidak kenal kompromi sering kali menjadi sumber inspirasi bagi banyak bek muda yang bermimpi untuk mengikuti jejaknya. Selain itu, reputasinya sebagai salah satu bek tengah terbaik yang pernah bermain untuk Real Madrid dan tim nasional Portugal sangat diakui. Prestasinya yang gemilang di level klub serta kompetisi internasional telah menempatkannya di antara para legenda di posisi tersebut. Demikianlah kisah Pepe, salah satu bek tengah terhebat yang pernah ada. Pemain keras yang tidak kenal kompromi. Terima kasih, Pepe. Lo que hace el otro central, está muy inteligente. La pone Kroos el remate.